Halo, nama gue Kemal. Gue Wisnu Wardana. Gue Harya Dewanto. Gue Teguh Prawitananda. Gue Dodi Rosadi. Selamat datang di podcast Bapak. Mas Arta Bangun dulu kan sangat terkenal ketika menjadi penyiar di Radio Prambos. Nah, bisa cerita nggak? Dulu ketika pertama kali siaran di Prambos, grogi nggak sih ketika berhadapan dengan mic di ruang siaran? Saya harus jujur, saya nggak grogi. Karena apa? Dulu di Bandung saya juga penyiar di OS. Jadi nggak terlalu grogi lah. Ya. Dan juga kalau anak sekarang siaran pakai operator, nah kalau dulu kan self-operating. Sendiri semuanya itu juga memang dari dulu begitu. Jadi kalau ditanya grogi, cuma groginya aja satu orang dari Bandung pindah ke Jakarta, plat B, dari plat D ke plat B, itu aja. Tapi ya, memang gue dipesenin sama teman-teman di Bandung, kalau lu kesana, lu sebagai orang Bandung pertama, radio Bandung pertama yang akan ada di Jakarta. Jadi lu harus jangan, kalau orang Sunda bilang tong ngerakeun euy katanya. Maksudnya jangan bikin malu. Iya. Tapi kan segmentasi OS dan Prambos itu kan nggak beda jauh ya ketika itu ya. Cuman mungkin waktu itu nama Prambos mungkin bisa disebut lebih besar lah dibandingkan OS. Dan pendengar kan juga fanatik ya kalau muda. Itu ada tipsnya bagaimana beradaptasi ketika siaran di OS lalu ke Prambos dengan segmentasi yang mungkin nggak terlalu beda jauh? Sebetulnya, saya mesti koreksi. Sebetulnya OS dengan Prambors segmennya sama sebetulnya. Segmennya sama. Jadi kalau misalnya katakanlah kelompok Borju di Jakartanya Prambors, ya kalau ke Bandung ya dia OS gitu loh. Cuma bedanya pakai euy, satu enggak gitu. Bandung euy. Itu khas ya. Pada saat gue mulai di Jakarta memang ya mereka menerima karena memang gue walaupun gue produk orang Batakaro tapi lahir di Bandung, besar di Bandung, jadi mereka menerima dialek Sundanya terkadang keluar gitu loh. Dan itulah menurut gue itulah hebatnya Prambors, menerima itu menjadi sebuah warna yang kebetulan memang harus diakui. Bandung sama Jakarta kan memang anak Jakarta main ke Bandung. Jadi konsekuensi kota ini deket, jadi nggak terlalu, orang Jakarta terbiasa juga dengar dialek Sunda, dan orang Bandung juga terbiasa dengar gua mah, terbiasa juga dengar yang seperti itu. Jadi nggak terlalu masalah. Oke. Kalau untuk ketika pertama kali siaran di Prambos itu biasanya ada persiapan khusus nggak sih? Karena kan mungkin kalau apa yang dilakukan di OS mungkin beda dengan yang dilakukan di Prambos seperti itu. Ya memang prinsipnya sama, cuma di Prambors itu ya karena mungkin ya, maka itu anak-anak dulu bilang saya dulu zamannya SIS ya. Jadi mereka bilang wah ini utusan daerah nih gitu. Jadi walau bagaimana kan anak Jakarta harus lebih hebat daripada anak dari kota lain. Cuma ya kebetulan Bandung, wah ini utusan daerah. Tapi ya saya ikuti proses itu. Jadi memang sebelum siaran, kebetulan waktu itu masih pakai kaset ya. Jadi kebetulan pada saat itu tidak terlalu ketat ada playlist. Ya. Nah, playlistnya adalah gue lagi moodnya enak ingin muter apa, jadi gue muter itu. Nah, ini terus terang berpengaruh pada saat gue ketemu perempuan, gue hatinya lagi gimana gitu, gue milihnya lagu yang cocok saat itu. Jadi lebih pada personal. Jadi kalau dibilang, tapi apakah lagu-lagunya
karakternya Prambors. Iya, jadi lagu-lagunya di kaset-kaset zaman dulu tuh yang dari Duta Suara. Itu udah, pokoknya yang ada di library-nya Prambors itu berarti boleh diputar. Tapi kalau muternya gimana, susunannya gimana, itu diserahkan kepada penyiarnya masing-masing, mood-nya gimana, dan apa yang harus dibicarain. Nah itu saya belajar juga di Prambors pada saat itu, tahun 80-an dulu. Lu siapin sendiri, jadi suka atau nggak suka. Jadi nggak ada tuh cerita yang kayak sekarang kan segala-galanya ada produsernya lah, ada penulis skripnya lah. Waduh, ribet banget. Menurut saya ribet. Ribet dalam arti apa namanya? Ya untuk gue ya, gue nggak bisa berkreasi bebas gitu loh. Ini semua ada aturan pakemnya, harus 3 menit lah, inilah. Waduh, hebat-hebat penyiar sekarang maksud saya. Karena ya itu tadi di dalam batasan-batasan yang dia bisa harus melakukan itu, walaupun menurut gue feel-nya kurang dapat. Wah, ini kalau bisa flashback puluhan tahun yang lalu nih, Dot. Tahu gini, gue sadar gue benar-benar dengerin banget nih lagu-lagunya Mas Arta nih. Berarti feeling dia waktu itu lagi ngapain ya? Iya, kalau melo berarti lagi. Iya, ini kayak lagi sedih nih. Kalau muter Silent Morning berarti lagi jatuh cinta itu biasanya. Betul. Silent Morning kan lu nggak tahu, kalau di bawah gue kan ada yang mijitin. Wes. Tapi kayak Wisnu ya. Iya. Wisnu mau nanya tuh kayaknya tuh. Mau nanya tuh. Jarta, gue mau nanya deh, Mas. Tadi kan lo bilang ya, playlist kan itu terserah dari atau tergantung dari si penyiarnya masing-masing gitu ya kan. Dan tadi Mas Jarta bilang juga itu tergantung dari mood pada saat itu. Nah ini kayak misalnya gue nih sama Kemal nih dulu, kita kan pernah seband nih malah dulu ya. Kan kita bikin tuh biasanya dari yang lambat naik atau mau dari awal kita udah ini. Nah itu gimana Mas? Lu ngatur ininya Mas? Ngatur apa namanya? Secara naluri, secara naluri memang kita kan dibekali dengan pemahaman tentang lagu yang namanya upbeat atau medium atau low beat. Nah, itu yang namanya manusia tuh pasti kan ada. Jadi memang tadi gue bilang bahwa gue memang ya tergantung mood. Tapi jangan salah, mood gue juga gue tahan-tahan juga karena gue harus melayani orang kan. Ya, jadi bicara tentang tergantung mood. Jadi nggak 100% tergantung mood juga. Gue juga tetap jaga perasaan pendengarnya kan. Nah, cuma ya gue yakin lah dari semua yang dengar belum tentu juga orang cocok. Tapi ya paling 1-2 lagu. Tapi setelah itu sih oke. Menurut gue oke aja karena gue belum pernah datang orang maki-maki brengsek lo, enak lagunya gitu. Gue belum pernah selama gue siaran. Yang ada asik-asik aja walaupun bahkan gue ngomong anjing lu gitu juga dia tenang aja ketawa nyetangas cengenges. Kalau di tempat lain mungkin orang udah bawa golok sekarang kurang ajar. Tapi ya itulah chemistry yang dibangun dan orang ngerasa bahwa orang merasa saya ngomong begitu nggak kasar kan itu kelebihan yang gue nggak bisa ajarin tapi itu yang tercipta. Bebek juga lo katanya orang kan bisa tersinggung. Nah di Prambors saat itu yang hanya bisa bilang begitu hanya 2 orang itu, satu almarhum Sis, satu lagi yang ya gue. Gitu, babi juga lu. Nah itu orang tahu tuh harusnya kan marah. Tapi ya itu kan kalau kita udah dekat, ngerasa dekat dan orang ngerasakan itu ya sebetulnya kan kayak kita ngobrol gitu loh. Penyiar itu yang harus menurut gue yang harus dimiliki adalah kedekatan dengan pendengarnya. Kalau misalnya itu nggak dekat, lu bukan, karena dia kan harus jadi teman kan. Benar. Teman yang intim. Kalau teman intim, kalau nggak sama mikirnya, nggak sama bahasanya. Tapi kalau udah intim, lu kan kalau udah intim sama orang, mau ngapain aja oke-oke aja deh. Begitu.
Nah, untuk mencapai taraf keintiman itulah itu yang perlu proses dan masing-masing orang beda. Ada yang bertahun-tahun nggak jadi-jadi, ada yang dalam tempo. Sama kalau kita kayak ini, kayak kita ketemu orang baru gitu kan. Ya alhamdulillah puji Tuhan di tempat kerjaan gue bisa jadi mencairkan event dia adalah seorang menteri sekalipun. Gue bisa dengan tenang aja ngejok jorok terus dia ketawa terus orang-orang bingung. Bisa sih dia ketawa ya katanya. Padahal kan itu nyerempet ya. Karena itu tadi gue nothing tulus apa adanya aja gitu. Gue nggak buat-buat. Ada orang kan yang berusaha melucu. Betul. Jadi nggak lucu. Tapi kalau emang keluarnya begitu ya masing-masing menurut saya orang punya talenta sendiri-sendiri. Gitu bos. Itu khotbahnya Jumat malam. Mas Arta itu penyiar yang ngocol ya. Ini Ya, kalimat ngocol bahasa ini. itu gila, bahasa itu lama banget itu ngocol. Ini udah hampir mau dikubur katanya kata ngocol ini udah jarang. Iya, udah jarang. Iya. Kita kan seneng ya, maksudnya kalau lagi di mobil dengerin radio terus penyiar ngocol kayak gitu. Jadi kita merasa itu benar, merasa lebih intim, merasa kenal banget gitu loh sama penyiar. Padahal ya nggak kenal, cuman denger suara aja. Tapi Dot, ini kita diskusi aja ngobrol ya. Tapi gue mungkin nggak sepaham malah sekarang sama lo. Karena terus terang kalau lo tanya nah sekarang gini contohnya, seumur gue nih, teman-teman adalah pendengar gitu. Gue nggak, misalnya nih, gue nggak demenin dengerin Prambors gitu. Loh, kenapa? Nggak ngerti penyiarnya gitu. Nah terus saya bilang gini, yang salah bukan Prambors, yang salah lo udah ketuaan. Karena bahasanya udah nggak ketemu, iya kan? Gitu. Mungkin kita dulu memang ya saat itu kita bahasa kita. Sekarang lu coba dengerin anak-anak lu deh ngomong. Kadang kita bingung. Iya. Jayus lu Pak, gitu dia bilang sama gue. Jadi gue banyak teman-teman bilang, wah sekarang tempat lu dulu nggak kayak zaman lu dulu. Terus gue bilang yang salah bukan stationnya, elunya. Ngapain juga lu dengerin kalau udah nggak sanggup. Udah bergeser lah pindah ke radio yang segmennya udah beda. Mati-matian dengerin Prambors. Nah, kadang kan kita kan suka nggak sadar kalau kita tuh udah berumur. Iya. I'm too sexy katanya, too sexy katanya. Keluar lagi tuh lagu. Tapi Mas Arta, dulu kan segmen Prambors berubah nggak sampai dulu tuh dari umur berapa sampai umur berapa sih? Jadi gini, waktu di 80-an itu kan masih belum terlalu banyak radio. Iya. Dalam arti segmennya Prambors itu dari dulu anak muda, ngomongnya anak muda ya. Tapi yang denger tante-tante juga mama-mama muda, zaman dulu kan nggak kenal istilah Mahmud, itu denger juga. Karena ya itu, ya musiknya, lagunya. Nah pada saat semua memang radio itu harus segmented, Prambors tetap di anak muda itu. Cuma jadi lebih tajam. Karena yang si tante-tante ini, udah ada radio lain yang melayani, yang ngerasa cocok, ya udah dia pindah. Kalau Pramborsnya sih nggak berubah. Segmennya 1525, dari dulu juga 1525, cuma spletterannya istilah baheula kan, spletterannya itu loh, yang umur-umur tante-tante itu yang di atas itu ingin dengerin, apa sih yang anak muda, apalagi sejak zaman catatan si boy kan, itu umur-umur tante-tante, yang tukang Indohoy itu ada Prambors gitu. Turun gunung tuh Mas. Di situ. Tapi ya harus tetap ada di circle-nya gaul itu ya dia harus dengar itu. Begitu udah berapa tahun kemudian yang anak-anak Prambors yang seperti Mutia bikin hard rock, bikin ini ya jadi makin banyak pilihan. Nah, otomatis tante-tante itu merasa bisa layani di radio-radio yang lain. Kecuali tante-tante yang cari anak muda ya, dengarnya Prambors terus.
Dulu Mas Atta berapa lama di Prambors, Mas? Saya itu 84 sampai 89. Terus 90 saya bangun Prambors kerjasama dengan RRI di Bali sampai 96. Jadi 5 tahun saya langsung hilang, tapi tetap hubungannya sama Prambors. Nah, tahun 96 saya diminta pulang lagi untuk balik lagi. Pada saat itu radio udah makin segmented, persaingan makin tinggi. Hard rock juga udah mulai nyusul, udah menjadi kompetitornya Prambors sendiri. Jadi Mutia membangun radio itu begitu bagus sehingga Prambors harus berpikir ulang untuk mengatur strategi seperti itu. Nah, saya diminta sebagai orang utusan daerah diminta pulang. Jadi 96 gue balik lagi ke Prambors ya dengan misi Kopassus. Lebih baik pulang tinggal nama daripada gagal dalam tugas. Targetnya pun sederhana kalau di radio, naikin jumlah revenue, tingkatkan jumlah pendengar. Udah, ya puji Tuhan, alhamdulillah saya bisa lakukan itu dalam 2 tahun. Saya langsung balik ke Prambors. Itu aja. Sarta, ini saya pengen nanya. Ini setahu saya pendengar Prambors itu sebagian besar itu fanatik. Bagaimana sih Prambors itu membangun fanatisme sehingga pendengar itu sangat loyal. Jadi bahkan tidak mau mendengarkan radio lain, maunya mendengarkan Prambors, begitu loh. Ini kan sesuatu yang mungkin yang dibangun atau mungkin ada visi dan misi juga dari Prambors sehingga pendengar kayak saya lah. Saya itu dulu bahkan mandi pun saya bawa radio ke kamar mandi, saya dengerin Prambors. Jadi tidak mau terlewat sedikit pun lah. Seperti itu. Itu gimana sih caranya? Apakah karena penyiarnya kah, atau mungkin pilihan lagunya, atau apa ya, atau programnya? Jadi yang harus dibuat itu station apapun juga produk harus menjadi gaya hidup. Kalau lifestyle yang kita buat itu orang lain pasti akan ngejar gaya soalnya. Banyak kan orang-orang yang mohon maaf yang bukan segmen Prambors. Segmen Prambors itu kan kalau di SES itu status ekonomi sosial itu adalah dari C ke A+. Jadi yang pengeluaran per bulannya sekian puluh juta gitu sampai atas. Gitu. Nah, itu yang strateginya Prambors. Jadi buatlah station itu menjadi gaya hidup. Jadi orang kalau nggak dengerin Prambors nggak gaya loh. Gitu loh. Nah, gimana caranya supaya menjadi gaya? Sajikanlah apa yang memang mereka butuhkan. Dan lakukan itu sesuatu yang bisa membuat mereka menjadi naik harga diri. Nah, itu sampai penentuan penyiar, perekrutan penyiar, itu dilakukan. Saya nggak tahu ya, di tahun 80-an itu, bayangin, ngerekrut orang itu pakai psikotes loh. Ngerekrut jadi calon penyiar. Nah sekarang saya di kantor yang segini besar aja, terkadang psikotes itu dilakukan setelah orang diterima baru dilakukan psikotes. Di Prambors itu enggak. Di Prambors itu dia mau mengeluarkan uang untuk spend uang untuk ngetes. Misalnya Wisnu ngelamar. Ini buka lowongan ya. Ini waktu zaman saya nggak tahu sekarang. Waktu zaman saya itu buka lowongan, ngelamar lah Kemal, Nanda, semuanya, Dodi, Hari ngelamar. Itu masuk langsung dites. Dan tesnya, psikotesnya itu dilakukan oleh seorang profesional yang dulu almarhum Profesor Sarlito Wirawan. Yang kebetulan dia punya program di Prambors. Itu dilakukan. Dan dia mengeluarkan rekomendasi. Ini diterima, ini enggak, ini diterima. Nah, saya udah nanya-nanya ke orang-orang. Bahkan di station. Enggak semua station melakukan itu. Bayangin Prambors yang masih sebegitu lugunya.
sudah percaya Sudah dengan melakukan yang itu. namanya psikotes. Psikotes. Sehingga produk yang diterima itu betul-betul ya itu tadi yang Dodi bilang, kok bisa sih gitu. Iya, karena itu tadi kita memilihnya based on itu. Kita kan kalau misalnya mau ngerekrut orang kan tinggal ngorder sama psikotesnya, gue nanti mau orangnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dia punya sistem bagaimana caranya mengetahui ini orang ini seperti ini yang dimau. Saya nggak usah cerita, tapi ini sebuah fakta. Pada saat saya kembali dari Bali di Prambors lagi, dan saya jadi station manager, saya ada rekrutmen, ada seorang artis sinetron udah terkenal, dia ingin melamar ke Prambors. Nah terus, ya sesuai tahapan adalah lakukan psikotes. Rekomendasi dari Mas Ito almarhum, tidak. Tapi kan gila, artis sinetron, Bu. Masa sih gitu kan? Masa sih kita nggak direkomen gitu? Akhirnya kita coba, loh teman. Saya deal dengan pimpinan Prambors waktu itu, Pak Ibran Amir. Kita coba yuk, kita lupakan hasil psikotes. Kita coba, dan di Prambors, mohon maaf, harus ada sabar. 6 bulan loh. Latihan nggak on air, latihan bikin naskah, bikin materi, pengenalan lagu, mixing di bawah, itu nggak on air, 6 bulan. You have to kesabaran yang luar biasa. Pada saat itu ingin, rasanya kan yang namanya anak muda ingin kedengeran, dengerin ya suara gue, suara juga. 6 bulan lo nungguin. 6 bulan, butuh kesabaran yang luar biasa. Salah satu rekomendasi dari Mas Ito waktu itu adalah saya tidak merekomendasikan dia karena salah satu alasannya adalah dia nggak tahan terhadap proses yang begitu lama. Tapi kan gue pikir, artis sinetron udah terkenal loh, nggak mungkin nih gitu. Kita coba, bener, sebulan, terus mulai dia, ini lagi ada syuting. Enggak. Bos gue jalan ke Plaza Senayan dulu, kan Plaza Senayan doang yang paling keren. Ada loh dia di situ. Lagi minum-minum kopi. Terus akhirnya kita baru sadar. Ya sudah deh, bener. Itu memang orang sekolah untuk begituan, terus kita lawan. Nggak mungkin. Ternyata bener. Sejak saat itu, kemanapun juga, Prambors selalu membuat station baru. Kita harus selalu, yang pertama, selalu ngadain FGD, Focus Group Discussion. Kita kenali dulu pendengarnya di daerah, dimanapun juga. Begitu juga acaranya kayak apa. Jadi, pada saat radio, orang cuma hobi-hobi doang, sekarang nasibnya aja bagus, banyak duitnya gitu. Pada saat itu Prambors sudah masuk, melangkah jauh dari teman-temannya yang lain, untuk sistem pola yang lebih edukasi, lebih keren lah, bukan hanya sekedar lu bisa ngomong kan, udah masuk, nggak gitu. Jadi ada prosesnya. Nah, jadi proses itulah yang menurut saya membuat produk-produk yang jadi di Prambors itu adalah menjadi orang fanatik banget, karena ya itu tadi udah dipilih ibaratnya Tuhan yang milih lu siaran di situ. Bayangin tuh, ngeri nggak? Bukan lu yang mau, tapi Tuhan yang menetapkan lu siaran di situ. Nah sekarang, maka itu kalau dibilang dibandingin sekarang, kalau lu dengar artis dari luar yang di TV dijadikan penyiar kan gitu. Iya, betul. Sementara produk yang dulu, produk kita ini hasilnya itu ditangkap oleh TV station, gitu loh. Jadi gue tidak mengkritik itu, cuma mungkin saat ini pendengarnya adalah butuh yang seperti itu. Tapi kalau lu tanya ke gue, kalau kita nih berenam bikin radio, gue akan saranin yang seperti yang
gue alami dulu di pertama kali di Prambors. Mendingan kita tidak mengambil bintang, tapi kita menciptakan how to make bintang daripada kita manggil bintang supaya kita keangkat ya. Prambors itu Luar terkenal biasa. dulu. Ya. Gitu, Bos. Dulu memang orang kalau jadi penyiar Prambors dia udah pasti jadi terkenal lah. Kalau sekarang dibalik ya, orang terkenal yang masuk ke radio seperti itu. Jadi seperti instan ya. Iya. Dan itu kan itu tadi kalau ibarat masuk di Kopassus, lu kan udah teruji. Nggak semua orang bisa masuk di Kopassus kan. Itu kan walaupun infanteri tapi kan dipilih lagi kan masuk saringan lagi latihan. Nah, begitu juga. Jadi produknya dijamin tahan banting, tahan ini, tahan ini. Mas Arta, saya terus terang tertarik sama pengalaman Mas Arta waktu bangun Prambors di Bali. Bisa diceritain nggak, Mas? Ya. Jadi kan gini, waktu di Bali itu hubungannya Prambors dengan RRI Denpasar. Nah, jadi rupanya RRI itu kepala stasiunnya mengusulkan waktu itu kepada menterinya masih zamannya Pak Harmoko. Izinkan untuk membuat sebuah pilot project bahwa RRI di Denpasar ingin mencoba membuat melayani segmen anak muda menengah atas. Nah, itu kan Prambors punya tuh. Betul. Gayanya, segmennya Prambors. Anak muda menengah atas. Nah, RRI sadar, si kepala stasiunnya ini sadar, selama ini RRI didengar oleh di pedesaan, petani, ya kan, rakyat, ibu-ibu di pasar, nggak pernah bisa menyentuh yang namanya anak muda menengah atas di kota di mana ada RRI. Nah, mereka mengajukan itu kepada saat itu menterinya Pak Harmoko. Pak Harmoko pada saat itu menyetujui boleh sebagai pilot percobaan, pilot project, dibuatlah RRI Denpasar boleh melakukan itu. Nah, siapa radio anak muda, ya kan, gitu. Ada tuh di Jakarta yang reputasinya udah ternama, yaitu Prambors. Maka dari itu Prambors bersama ada sebuah perusahaan namanya Aryo Bimo bikin sebuah konsorsium yang diberikan oleh RRI kerjasama dengan RRI. RRI itu menyiapkan hardware-nya, studio, semua peralatan RRI, kontennya itu dibuat oleh Prambors. Nah, saya sebagai orang yang memang ditugaskan oleh Prambors untuk membangun itu, membangun bukan infrastrukturnya ya, persiapan untuk merekrut penyiar yang anak muda itu, program siarannya, sementara harus ikut siaran. Untuk membentuk itu. Karena orang kan dengar RRI pada saat zaman kita dulu, itu kan kalau setiap berita kan selalu harus wajib relay RRI. Sampai enak-enak deh, tapi lu nggak bisa kabur mau. Pokoknya lu harus putar jam 9, jam 2 sampai pusing. Lebih banyakkan berita dia daripada lagu-lagu yang kita putar. Nah, saat itulah saya coba bersama teman-teman kita bangun itu. Dan alhamdulillah puji Tuhan ya, mendapatkan respons yang baik pada saat kita uji coba. Namanya itu Hot FM Bali namanya. Nah, Hot FM Bali itu saat kita pakai nama Hot FM, bayangkan nama RRI, tapi pakai nama radionya Hot FM Bali, barat nih. Ya, kita berdebat juga bagaimana kita bisa gaya di anak muda kalau ngomongnya, ini kami dari RRI gitu. Mohon maaf sekali. Tapi emang saat itu seperti itu gitu. RRI itu kan jadi apa gitu loh. Aduh, dari mana? Dari RRI. Kesannya gimana gitu. Nah, kita coba itu. Dalam tempo setahun mulai meningkat. Yang tadinya RRI jarang ada orang yang datang di Hayam Buruk di Denpasar sana, halamannya luas.
Nah, kita bikin program. Nah, Prambors itu kan ahlinya itu untuk mendekatkan diri penyiar dengan audiensnya. Kita selalu bikin yang namanya kegiatan-kegiatan off air. Kalau dulu di zaman di Prambors ya inget kan ada Prambors nonton bareng atau apalah, lupa. Ada tenda mangkal juga kalau nggak salah tuh. Ya, tenda mangkal itu bagian dari cikal bakal dari kegiatan-kegiatan bahwa Prambors itu supaya bisa dekat dengan pendengarnya, jangan hanya di udara aja, tapi disitulah interaksi ketemunya. Bikinlah yang Prambors Listeners Club, Pro Kamu lah, itu semua bagian dari untuk supaya kita lebih dekat gitu. Kan susah ketemu kalau misalnya nggak ada aktivitas itu. Dan kebetulan aktivitasnya sesuai dengan seperti apa yang diminati oleh pendengarnya. Nah, itulah naik daun lah Hot FM Bali itu. Sampai akhirnya kami keluar dari sana. Itulah kalau misalnya teman-teman tahu, RRI Pro 2 itulah sebetulnya cikal bakal dari Pro 2 itu harusnya dikelola oleh swasta. Itulah cikal bakal dari pilot project dari Hot FM Bali kerjasama Prambors dengan RRI itu. Walaupun sekarang kan akhirnya kan dia kerjain sendiri, akhirnya ya nggak tahu programnya jadi kayak apa program Pro 2-nya RRI itu. Jadi seperti itu, Har. Yang Thank you, Mas Arta. Sangat-sangat menarik sih. Kerja sama-sama institusi pemerintah dan bisa merebut hati kaula muda di Bali, suatu prestasi, Mas. bayangin, yang denger gue bikin program, ya, anaknya gubernur waktu itu Ida Bagus Oke almarhum, anaknya gubernur, anak muda, itu mainnya ke radio kami. Nah, bayangin anak gubernur, sementara RRI aja manggil gubernur susah. Dan kita bikin program namanya Gubernur Menjawab, sebulan sekali. Itu pendengar. Jadi sistem orang mengeluh itu, masyarakat mengeluh, itu dia nelfon, ngirim surat. Waktu itu masih ngirim surat ya, belum ada WA, belum ada. Itu kita setiap bulan. Dan itu menaikkan gengsinya RRI. Ujung-ujungnya, kalau ya di pemerintahan, lu tahu dong, pada saat RRI minta bantuan ke gubernur, pemerintah daerah, oh ya, ini kan yang ada gubernur menjawab, yang dapat dia. Gue cuma dapat salam doang. Makan kalau urusan sama pemerintah kan pulangnya kan nanda tangan dapat amplop. Padahal gue nggak perlu. Gue bilang gini, gue kan pasti dianterin sama teman-teman di RRI di sana kan. Bang Arta, itu di tanda tangan. Lu buat apa tanda tangan? Tanda tangan absen. Oh ya absen, oke ya. Terus pas pulangnya dikasih amplop coklat. Lo buat apa ini? Enggak, ini buat ini. Terus gue bilang, nggak usah, ngapain? Terus teman-teman gue yang RRI, terima aja bang, terima. Ojigo, lumayan. Ternyata budaya di pemerintahan tuh begitu. Jadi akhirnya tahu juga, oh maka itu gue sekarang kalau rapat-rapat sama teman-teman yang swasta, ayo isi absen, tapi nggak ada amplop. Menarik ini ceritanya Mas Arta ya, bisa membangun radio Hot FM di Bali dan menarik kaula muda di sana.